Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasdana Miharahap. Saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan multikultural. Nah, seperti yang telah kami jelaskan dalam makalah, pendidikan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural, di mana pendidikan berarti usaha sadar yang dilakukan seseorang agar potensi yang ada dalam dirinya dapat berkembang. Sedangkan kata multikultural ini juga terdiri dari dua kata, multi dan kultural, di mana multi artinya banyak, aneka, dan ragam, serta kultural yang artinya kebudayaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa multikultural merupakan keragaman budaya. Perbedaan latar belakang yang ada pada setiap manusia merupakan penyebab terjadinya keragaman budaya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada keragaman budaya siswa. Artinya, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan tanpa memandang suku, ras, kelas, sosial, gender, dan sebagainya. Terdapat 37 ayat yang berkenaan dengan multikultural dalam Al-Quran. Salah satunya dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan keragaman dalam kehidupan manusia dengan membuat keadaan yang berbeda seperti perbedaan sikap, pendapat, perasaan, ilmu pengetahuan, agama, iman, taat, maupun sebaliknya. Perbedaan merupakan hal yang normal dan alami yang di dalamnya tentu terdapat makna secara ilmiah dan alamiah yang tidak tampak tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan agama agar dapat melakukan penyempurnaan terhadap fitrah serta untuk menetapkan hukum terhadap hal-hal yang diperdebatkan dengan kitab Allah yang di dalamnya tidak terdapat perdebatan. Nah, dalam makalah telah kami jelaskan dari ahli-ahli juga, sehingga teman-teman bisa membacanya, dan kami akan menyebutkan bahwa pendidikan multikultural setelah kita rincikan merupakan proses mengembangkan potensi siswa yang berlandaskan penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat maupun di sekolah. Perbedaan suku, ras, etnis, sikap, ilmu pengetahuan, gender, agama tidak menjadi penghalang dalam belajar. Semua siswa dalam hal ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar karena pendidikan adalah hak setiap manusia. Demikian saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rati Febrianti akan menjelaskan mengenai manfaat pendidikan multikultural. Nah, manfaat yang pertama ialah mampu untuk berpikir logis, kritis, dan juga analisis yang didapatkan siswa itu sendiri saat menyusun suatu data menjadi sebuah konsep dan juga prinsip dengan berbagai hukum yang logis, mampu menganalisa data itu sendiri sehingga menjadikan sebuah pengetahuan untuk siswa itu sendiri. Yang kedua ialah mampu mencari juga mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mampu melatih siswa untuk bisa saling bekerja sama, saling menghargai, dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang keempat ialah mampu membuat suatu kesimpulan yang rasional atau yang mampu ditangkap oleh audiens. Yang kelima ialah mampu memperoleh pengetahuan yang bermakna, juga mampu menerapkan di dalam kehidupan pribadinya. Jadi dengan kita mempelajari pendidikan multikultural ini dengan baik, maka kita akan mampu merealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir ialah melatih siswa untuk bisa mendengar, saling menghargai pendapat orang lain yang dimana dia sama dengan sistem demokrasi. Lalu salah satu tokoh yang bernama Grafura, dia juga menjelaskan mengenai manfaat dari pendidikan multikultural itu sendiri. Yang pertama ialah mampu memberikan sebuah inovasi atau gebrakan baru dalam dunia pendidikan, sehingga hal ini mampu meningkatkan empati dan juga menghilangkan prasangka-prasangka buruk siswa dalam belajar. Yang kedua ialah moda pendidikan ini mampu membantu guru terutama untuk mengelola proses belajar itu menjadi lebih efektif. Jadi dengan adanya pendidikan multikultural ini dengan baik, guru juga bisa menggunakan sistem pembelajarannya menjadi lebih baik dan juga efektif ya. Yang ketiga ialah memberikan kontribusi bagi Indonesia dalam hal penyelesaian serta mengelola konflik yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat. Sering kita lihat bahwa Indonesia ini sering kali timbul. Yang pertama salah satu penyebabnya biasa disebut dengan unsur SARA.
Nah, yang keempat itu menerapkan pendekatan juga strategi pembelajaran yang potensial dan mengedepankan proses interaksi sosial juga mempunyai kandungan afeksi yang kuat. Jadi, dengan kita melakukan pendekatan dari pendidikan multikultural ini itu mampu membuat lingkungan masyarakat itu menjadi lebih baik lagi apabila kita menggunakan strategi yang tepat saat kita mengajarkan kepada peserta didik ataupun masyarakat. Nah, mungkin hanya itu dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikultural. Dalam menciptakan sebuah gagasan, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai agar memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang menjalankannya. Nah, Undang-Undang Sindiknas menyatakan bahwa tujuan pendidikan multikultural yaitu menumbuhkan sikap simpati, peduli, saling menghargai, dan saling mengerti satu sama lain antara keragaman agama dan budaya yang berbeda. Nah, di sisi lain, menurut Nieto, ia mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan multikultural diperuntukkan kepada sekolah yang memiliki sifat antirasis. Kemudian tokoh lain juga mengemukakan bahwa pendidikan multikultural yaitu memajukan pendidikan dan membawa ke dalam keadaan yang lebih baik, didukung dengan prestasi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Terkhusus para peserta didik yang masih berada di lingkungan yang adat istiadatnya masih sangat melekat atau lingkungan yang masih tradisional. Dalam hal ini, lingkungan tersebut kurang diperhatikan dalam perkembangan pendidikannya. Kemudian, di sisi lain, Sutarno juga mengemukakan bahwa dalam pendidikan multikultural terdapat dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek pengembangan literasi dan etnis budaya. Nah, dalam hal ini, salah satu alasan utama para penggerak pendidikan memasukkan pendidikan multikultural sebagai program sekolah untuk melihat dan memperbaiki hal-hal yang dianggap lalai dalam penyusunan kurikulum. Kemudian yang kedua ada perkembangan pribadi. Pada pendidikan multikultural, psikologis menjadi dasar yang menekankan pada perkembangan dan pemahaman diri yang lebih meluas. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pendidikan multikultural ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersumber dari martabat manusia. Kemudian bagian penting dari pendidikan multikultural ini adalah peserta didik dapat memahami tata cara, adab, dan etika bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ia juga mengatakan bahwa ini juga menjadi salah satu bagian dari pendidikan untuk memberikan fasilitas pembelajaran guna melatih kemampuan. Kemudian tujuan pendidikan agama Islam yang berwawasan multikultural yaitu yang pertama mengerti tentang latar belakang diri atau kelompok dalam lingkungan masyarakat, yang kemudian saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya, yang ketiga dapat mengatasi sikap-sikap yang meremehkan dan berburuk sangka terhadap orang lain, kemudian mengerti akan faktor sosial, ekonomi, psikologi, dan historis. Kemudian yang terakhir, mampu menganalisis secara teliti terkait masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis. Nah, beberapa tujuan dalam pendidikan multikultural di atas, maka pendidikan multikultural ini berupaya menarik serta mengajak seluruh orang yang berperan terhadap pendidikan, baik guru maupun peserta didik, dapat menerima perbedaan yang ada sebagai hal yang alamiah. Maka tujuan akhirnya yaitu pendidikan ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang didapat, tetapi juga diharapkan peserta didik mampu memiliki karakter yang mumpuni untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu dengan NIM 0301192146. Baiklah teman-teman sekalian, adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai kesimpulan dari materi kita yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu tentang pendidikan multikultural. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah mengenai kesimpulan dari materi kita, yaitu pendidikan multikultural adalah bagian penting dalam proses kehidupan bersosial
sebagai pendekatan untuk menerima berbagai macam keragaman yang ada di masyarakat. Keragaman apa? Itu adalah keragaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, dengan nilai-nilai yang dilandasi kesadaran akan eksistensi diri tanpa adanya sikap merendahkan orang lain atau kelompok lain. Artinya di sini pendidikan multikultural itu ialah pendidikan yang menekankan kepada toleransi terhadap keragaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendidikan multikultural ini merupakan upaya inovasi dalam dunia pendidikan. Artinya untuk melakukan suatu pembaharuan atau perubahan dari kualitas bermasyarakat sebagai pemberdayaan kultur ke dalam pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.